Borongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faradhas salata waz zakata wasyam wa aujaba alaina al-hajja wal umrata bil ihram. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin misbahiz salam wa ala alihi wa sahbihi bararatil kiram. Amma ba'du faqad qala Allah ta'ala fi muhkami tanzilih wa huwa a'lamu bi muradih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukarramun, para alimil ulama, para asatidzah, para hujjaj, para bapak hadirin, para ibu, ada para ibu, para ibu al-hadirat, yang mudah-mudahan semua yang hadir pada saat ini senantiasa mendapatkan berkah inayah Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus yang sama-sama kita hormati guru kita Mukarram Al-Ustaz Samsuri bin Haji Muhammad Izi, kemudian ketua daripada Musola Subulus Salam, DKM Subulus Salam, Pak Ustaz Abdullah Bakir bin Haji Marzuki, yang sama-sama kita hormati Al-Mukarram Al-Ustaz Abdruddin Sofyan, kemudian Al-Ustaz Asmad, dan semua asatidzah yang hadir pada saat ini. Mohon maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa mahabbah ta'zim saya kepada para hadirin wal hadirat semuanya. Pada hari ini kita patut syukuri atas limpahan berkah karunia Allah Subhanahu wa taala, karena pada hari ini tidak terasa kita sudah sampai di akhir, hampir di akhir Ramadan, di tanggal 28 Ramadan. Mudah-mudahan kita terus semangat, sisa daripada hari-hari Ramadan ini kita terus isi dengan senantiasa melaksanakan banyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat teriring salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga kelak yaumil qiyamah kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat khassah dari baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin wal hadirat, Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah saya bisa silaturahmi kemari. Ya. Tahun lalu seingat saya silaturahminya habis subuh di hari Ahad, hari Minggu. Hari ini diminta untuk tarawehan sekaligus ngisi kultum. Ini bukan tausiah nih, kultum. Kalau tausiah mah orang tua, saya masih muda. Ya, saya masih muda. Ini mah kultum aja kultum. Bisa kuliah 7 menit, bisa kultum kuliah terusin sendiri. Ya. Nah, jadi pada hari ini saya silaturahmi aja. Karena banyak di sini adalah orang-orang ya yang saya kenal dari sejak kecil saya, mundar-mandir Kampung Baru Cidodol. Ya. Di sini termasuk ya ada saudara saya. Ya. Ustadz Abdullah Bakir. Nih, kalau mau dibilang umurnya tuaan dia. Ya, umurnya tuan beliau nih. Tapi masuknya ada sama saya. Iya, masuknya apa? Ada, karena kalah nasab. Kalah nasab. Iya. Enggak kalah nasib, enggak. Kalah nasab. Iya, karena abah saya abangnya daripada ibunya Ustadz Abdullah Bakir. Iya. Hari ini judulnya memang saya silaturahmi aja. Dan pada saat ini saya disuruh ngomong di depan para hadirin semua. Mau ngomong apa juga saya bingung. Ngomongin apa ini pada hari ini. Dan ini semua kelihatannya pemain inti ini semua nih.
Udah pemain intinya, udah bagian akhir nih. Kalau udah akhir Ramadan, ya asyrul awakhir min Ramadan, udah pemain inti semua. Ya, boleh jadi ini adalah orang-orang yang istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Jangan ngomongnya istiqomah antar istri 3 kona'ah semua. Repot sama orang perempuan. Ya. Pada hari ini saya akan memberikan penjelasan kepada para hadirin semua tentang qiraah. Ya, tentang qiraah. Bacaan Al-Qur'an. Pastinya kalau kita udah sampai di hari yang ke-28, juz kita ini hari 28 minimal. Juz? Benar. Ada yang udah hatam. Ada yang belum. Masih di juz 5 aja. Ya. Ada yang di juz 10. Ya, ada yang masih di juz 15. Saya husnuzon kepada para bapak semua di sini, ada yang udah hatam, ada juga yang di 28, artinya di juz 28. Alhamdulillah. Cuman permasalahannya kadangkala kita temuin kalau kita baca Quran pengennya buru-buru aja. Tuh yang benerin orang tua ya. Kita mengikut aja orang tua yang ngomong. Iya, kita kepengen cepet-cepet rapi aja. Tarawih juga begitu, kepengen cepet-cepet aja. Kadang-kadang imam belum ruku, dia udah ruku duluan. Imam udah belum sujud, udah ada yang sujud duluan. Ada yang begitu. Al-ajalu minasyayatin. Buru-buru itu termasuk bagian daripada kenceng banget ngomong setan. Iya. Al-ajal, buru-buru. Ngapain sih kita buru-buru orang mau ibadah? Orang tarawih juga kan, tarawih kan apa artinya? Iya, nyantai. Sengaja saya pakai selawat tadi. Terus saya pakai selawat, 4 rakaat selawat, 4 rakaat selawat, 4 rakaat selawat. Biar baca Al-Qur'annya juga nggak buru-buru, benar. Sengaja rakaat pertama saya wakofin, rakaat kedua saya wasolin. Loh. Sebenarnya kalau kita mau ngomong wasol seluruh surah Fatihah itu juga boleh, cuman kan ngos-ngosan. Tahu ngos-ngosan? Itu bahasa Jerman tuh ngos-ngosan. Lah sebegitu aja tadi saya praktekin ngos-ngosan. Iya. Yang ngaminin mah enak. Benar nggak? Kadang-kadang kita temuin di mana jamaah waladolin, ya imamnya waladolin, makmumnya aminnya kagak bareng. Padahal dianjurkan tuh, disuruh bareng. Begitu waladolin. Amin. Kalau lagi latihan begini bareng enak. Coba kalau dipraktekin, bocah muncul lagi aminnya. Insya Allah. Kadang-kadang dalam praktek ibadah itu kita nggak bersesuaian. Kita udah belajar bener nih cara murotal baca Quran yang baik tuh kayak begini. Ketika kita praktekin begitu aja lagi. Contoh yang kecil nih, baca kulhu al-ikhlas, ya. Kadang-kadang kol-kolannya nggak ada. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Tuh, padahal kan setiap huruf itu punya mustahak dan hak. Ada hakul huruf, ada mustahak huruf. Ya, di mana si huruf itu ketika bersukun ada sifatnya. Ya, ketika dia bersukun kudu dipantulin ketika ketemu kol-kolahnya. Ketika bertemu dengan huruf-huruf yang lain, ada sifat-sifat yang lainnya. Apakah itu tawasudnya, apa itu rokhawanya, dan lain sebagainya. Itu diatur semua dalam baca Al-Quran. Maka, kalau ada orang baca kulhu kayak begitu, padahal dia udah belajar, berarti belajarnya ya begitu aja lagi. Jadi, kayak kurang ada manfaatnya. Dibaca pada saat tahlilan apalagi buat hadiahin orang. Ya. Bacanya biar benar, apalagi di dalam sholat. Karena orang yang bacanya benar
menyesuaikan dengan apa yang telah digariskan dalam ilmu tajwidnya, merujuk kepada Al-Quran waratilil Qur'ana tartilahnya, fa insya Allah itu yang terbaik. Apalagi dipahami apa yang dibaca. Ya, biarpun al-muta'abbadu bitilawatihi, bernilai ibadah di sisi Allah orang yang membacanya. Iseng-iseng aja kita baca Al-Quran, kira-kira berpahala apa kagak? Dapat pahala. Orang baca Al-Kafirun lagi ngapalin nih Al-Kafirun, kagak rapi-rapi Al-Kafirun dia baca. Ya hafalin wala ana wala antum wala ana aja bingung. Itu padahal walaupun muter-muter di situ, itu berpahala. Berpahala. Orang mau menghatamkan Al-Quran, pada saat dia mau menghatam Al-Qurannya susah banget. Iya. Sampai dibilang orang itu ketika baca Qur'annya terbata-bata. Ya, terbata-bata. Ya, susah banget. Kalau bahasa orang sininya namanya ngusud. Tahu ngusud? Nah, orang Jawa kagak tahu ngusud nih. Ya, ngusud. Ya. Ntar dia berhenti, ntar dia mulain lagi, ntar dia ngambil apa setengah jalan. Begitu terus, tapi khatam. Itu yang kayak begitu tuh, walaupun bacanya dia kagak sempurna, kata Nabi, falahu ajron. Pahalanya mendapatkan 2 pahala. Ya. Kenapa? Karena dia merasakan kesulitan untuk membacanya. Ya, kesulitan untuk menghatamkannya, apalagi si hurufnya masih banyak yang salah. Tapi kepengen berkah dari Al-Quran dia baca. Al-Quran hingga hatam. Tuh. Ya. Pahalanya gede, apalagi bulan Ramadan. Kalau di dalam sholat kita baca, walaupun mainan kita kulhu terus, ini penggemar kulhu semua nih. Benar penggemar kulhu ya. Saya mendemen sih sama kulhu. Orang tadi aja saya kepang. Ya, ayat saya kepang tadi tuh. Inna anzalna 2, ya kan? Al-hakumut am-atakasur, selawatan. Ya, terus wailul kulhu. Ya, terus alam taro kulhu solawatan. Gitu. Dan seterusnya tuh. Kenapa sih kayak begitu? Karena memang kalau kita baca surat yang utuh satu Al-Quran itu, satu surat itu adalah lebih utama ketimbang potongan ayat. Sebab potongan ayat kadang-kadang dia nggak tahu yang namanya waqaf tamnya. Sehingga cerita belum selesai udah ruku. Benar. Di Al-Quran kita ada nggak tanda ruku? Pada bengong ini. Nah, ada nggak tanda ruku yang kayak bagaimana tuh? Yang kayak ain ya. Kita nyebutnya ainan. Benar nggak? Kita nyebutnya ainan. Pernah perhatiin nggak di bawahnya? Waruku'uha wahidatun. Ya, tempat ruku'nya itu cuma satu. Suratul Fatihah kan begitu. Coba lihat di bawah. Jangan Qur'annya itu tulisannya tulisan Saudi, jangan, nggak ada tuh. Ainannya nggak ada dia. Tuh, ulama-ulama kita naroin ainan di situ menandakan bahwa di situ ada waqaf tamnya. Apa arti waqaf tam? Waqaf di mana kita membaca Al-Qur'an secara sempurna. Walaupun misalnya dalam suratul Baqarah yang sebegitu panjangnya ada ainannya. Maka boleh jadi ketika kita menyudahi bacaan kita, kita shadaqallah di ainan tersebut. Tidak di sembarang tempat. Jadi ainan itu namanya ruku'. Lihat tadi di bawah tuh. Setiap dalam surat, ya dalam Al-Quran itu Al-Baqarah di bawah waruku'uha. Ya Ali Imran waruku'uha. Ruku'-ruku'nya itu yang dimaksud ketika kita praktekin dalam sholat kita. Ya, kita baca Al-Quran yang ada dalam pertengahan surat itu berhentinya pas di ruku'uha. Ainan. Itu namanya ruku'. Disuruh ruku' kalau udah ketemu ainan. Itu begitu. Disuruh berhenti shadaqallahul azim ketika ainan itu sudah kita pas di situ ngebacanya. Bila belum pas, terusin dulu sampai ainan. Tuh.
Ya, jadi makna dari faedah dan kayak begitu. Lah kita yang mainnya kulhu melulu, ya, itu udah jelas bahwa satu surat itu dalam qul huwallahu ahad itu menceritakan tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Kan begitu. Oh, jadi bagusan mana potongan ayat sama satu ayat utuh, satu surat utuh? Udah jelas satu surat utuh. Walaupun cuman pendek seperti inna a'toina kal kausar dan seterusnya. Ini kadang-kadang orang gengsi sih. Bener nggak? Ini di sini ada yang begini nggak? Jangan pakai gengsi. Udah aja tuh baca itu. Ya, surat-surat yang dalam satu surat utuh. Wal fajri. Apal wal fajri? Wal fajri wa layalin ashri wa syaf'i wal watr wal laili idza yasri hal fi dzalika qasamul lidhi hijr alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Satu tuh satu surat habisin. Ya. Ntar rakaat keduanya habisin lagi satu surat. Itu yang bagus tuh kayak begitu. Bila mau potongan ayat nih, mau potongan ayat. Ya, cari yang akhir-akhir dalam surat. Misalnya lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa in tubdu ma fi anfusikum yuhasibukum fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Terus kulli syai'in qadir. Terus amanah Rasul terus dong. Kata makmum keluar berkat nih habis gini nih. Dia kata begitu keluar berkat. Bukan, maksudnya kalau mau potongan ayat tuh di akhir tuh. Pas dia langsung terakhir. Atau kalimatnya dalam suratul Hasyr 18 yang menjadi gacuan orang-orang. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Terus ketemu wallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salam. Terus sampai habis. Ya, tuh kalau mau baca potongan ayat kayak begitu. Bila kita kagak tahu wakaf yang disebut ikhtiyari tamnya, jangan kita baca. Kenapa? Karena menjadi rancu secara wakafnya. Ceritanya belum selesai, tiba-tiba udah turun, udah ruku, padahal belum waktunya ruku. Maka kita orang-orang kampung kita, ulama-ulama kita ngajarin, udah terawehannya adalah surat-surat khatam Al-Quran. Apa tuh? Dari mulai At-Takasur sampai bawah. Biasanya saya kalau udah 17 ke atas, ganjil-ganjil, ini kan genap ya. Kalau ganjil saya sebenarnya bacanya itu surah Wal-Laili sama Wadduha. Terus apa lagi? Alam Nasro, Waddini. Terus habis Waddini bang, Iqra, Inna Anzalna. Terus Lam Yakunil Al-Bayina. Terus Az-Zalzala, Al-Adiyat, Al-Qari'ah, At-Takatsur, Al-Asr, Al-Humazah. Terus Al-Fil, Ar-Ra'aital, Inna Atoina. Terus apa lagi? Kuliah, Idaja sama abang terakhir tuh. Jadi patokannya kayak begitu. Ulama kita ngajarin kayak begitu tuh. Ya. Lebih bagus itu daripada potongan ayat terus kagak selesai. Kecuali dalam 1 bulan penuh kita niat menghatamkan Al-Qur'an. Ya. Nah, di sini rasa-rasanya sama aja di tempat saya. Kalau andai kata pakai menghatamkan Quran juga orang pada bubar. Terawih. Di kampung kita dah, Kampung Baru Cidodol, ada nggak yang hatamin Quran? Nggak ada ya? Nggak ada. Terawehan pasti mainnya di At-Takasur kulhu, Inna Anzalna kulhu, dan seterusnya tuh mainnya di situ. Paling cakep tuh dari Walaili paling cakep. Kalau yang lain mah kagak ada dah. Walaupun dia ada juga nggak pakai hataman Quran, paling baca cuma 1 juz doang. Itu juga longkak-longkak, nggak utuh namanya. Nah, bila kita baca Al-Qur'annya seperti apa yang kita sudah lakukan per surat, ya, maka itulah yang terbaik.
Nah, oleh karenanya saya mengajak nih kepada para bapak, para ibu hadirin wal hadirat sekalian, bahwa Al-Quran turun di bulan suci Ramadan, maka pelajari Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Kalau hari ini mungkin kita belum bisa melengkapi bacaan Al-Quran kita dengan sebaik-baiknya, maka terus selagi hayat masih ada di kandung badan, kita pelajarin Al-Quran terus, ya. Jangan sampai kita merasa bahwa udah bisa. Kalau udah bisa, alamat dah, ya. Aku mau udah bisa dari dulu gue baca Quran mulu, dari dulu gue belajar Quran mulu. Iya, bener. Iya, cuman kalau ntar dites sama guru, bener apa kagak? Kan dari guru yang satu ke guru yang lain belum tentu benar tuh. Saya nih Pak, ya kalau saya umrohan, saya ngelihat ada syekh-syekh yang di tiang-tiang tuh, di Madinah atau di Mekah kan ada tulisan itu. Ya, Syekhul Quran. Syekh yang ngajarin Al-Quran. Artinya di situ kesempatan buat nyetor. Saya nyetor. Di tiang ini saya nyetor. Begitu di tiang ini saya nyetor, dikata udah aja. Ini maka beres nih sayanya kayak begini nih. Main udahan aja, cari lagi yang bawelan dikit, iya, nggak ketemu lagi, cari lagi yang bawelan dikit, sampai ketemu, iya, yang bawel banget syekhnya, disuruh ulang lagi, suruh ulang lagi, biar ketahuan salah kita. Apalagi saya tugasnya ngimamin, ya, jangan ntar kita udah belajar kayak begitu tuh, ya, udah pindah guru yang ini, kepindah lagi guru yang ono, tahu-tahu bacaannya begitu aja lagi. Ya. Ya makanya disuruh belajar Quran dari kecil kan begitu. Biar kagak kaku lidahnya. Ya. Mau dibilang apa kalau belajarnya udah tua? Iya, tapi bagus masih mau belajar. Tuh, daripada orang udahan aja, udah merasa cukup aja. Padahal orang nuntut ilmu itu harus hirsun, harus rakus dalam menuntut ilmu. Jangan sampai kita merasa udah dah, gue sampai sini aja dah, gue udah tua. Jangan, terusin nuntut ilmu itu sampai dengan mati. Kematian menjemput kita, baru kita udahan menuntut ilmu. Intinya bahwa pada hari ini saya mengajak kepada para hadirin wal hadirat, para bapak, para ibu semuanya, mari yuk kita pelajari Al-Quran. Yang sudah bisa baca Al-Qurannya dengan baik, maka ya tanamkan bacaan lagunya. Kalau lagunya udah baik, udah bagus, wakul ibtidanya. Betapa banyak orang yang nggak pas wakul ibtidanya ketika baca Quran. Udah dipelajarin wakul ibtidanya, tajwidnya, makhrajnya, sifatnya, ya pelajarin sedikit-sedikit artinya, tafsirannya, sehingga kita bisa tadabbur apa yang kita baca. Itulah yang terbaik yang sebetulnya. Orang bolak-balik hatam sampai 5 kali hatam dalam bulan Ramadan. Ada orang lagi yang 1 kali hatam di bulan Ramadan. Boleh jadi orang yang 1 kali hatam di bulan Ramadan tapi dia tadabburi, itu akan lebih baik daripada orang yang bolak-balik 5 kali hatam. Paham ya? Iya. Tuh, begitu tuh. Saya kalau ada orang yang mau baca Al-Quran dibaca di bulan Ramadan, ini nggak rapi-rapi. Baca kulhu aja udah. Kalau kulhu bisa ya? Pasti bisa kulhu, amalan kulhu. Kan atakoh itu. Atakoh kubro, baca aja kulhu sebanyak-banyaknya. Lah kulhu juga kagak bisa juga, la ilaha illallah. Ya, sampai 70.000. La ilaha illallah. Kan diajarin sama guru tuh. Setiap hari 1750. Sampai dengan hari ke-20. Begitu hari 21, malam sama siang, 1750-nya 2 kali. Ya. Kemudian menjadi 40 kali sehingga jumlahnya berapa? 70.000 kali. Itu kalau Al-Quran kita kagak hatamin. Ya udah gini baru dibilangin besok mau lebaran baru ngerjain atakoh. Tahun depan Pak masih ada azab, mudah-mudahan dikasih panjang umur. Tahun depan kita bisa atakoh tuh. Iya, Quran kagak hatam tapi atakohnya hatamin. Amin ya robbal alamin. Dah jam 9 seperempat. Minta maaf kalau banyak salah. Minta maaf kalau memang ada kekeliruan dalam pembicaraan pada hari ini. Ya minta maaf juga mungkin kedatangan saya terlalu lancang dan lain sebagainya. Ya jatah orang saya sodok-sodok aja. Ya minta maaf ya. Karena memang bisanya malam ini. Malam lain kagak ada punya orang. Iya jadi otomatis nih dari tanggal 1 saya sampai tanggal 30 neter kerjaan saya. Ya, hari ini
Saya dihubungin sama panitia, bisa nggak ngisi? Saya bilang bisa, tapi ntar dulu ya, saya lagi nyusun, pusing juga ini nyusun. Ono minta, ini minta, sono minta. Akhirnya ada beberapa tempat yang saya kagak restuin, yang di sini saya belum pernah. Ada satu tempat yang udah saya pernah, saya pindahin di sini tuh kalau mau tahu judulnya. Ya, ya. Mudah-mudahan apa yang kita saat ini pelajari bersama, ya, baik kaitannya dengan sholat berjamaah kan satu pelajaran juga ya. Kemudian juga apa yang saya omongin pada hari ini, mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Ya, alhasil bahwa kita bermohon kepada Allah, terus senantiasa memohon kepada Allah agar kita senantiasa dijadikan orang-orang yang terbaik dan beruntung fid dini wal dunya wal akhirah. Mari kita manfaatkan sisa daripada Ramadan ini, dan mudah-mudahan setelah Ramadan pun kita bisa melaksanakan apa yang kayak Ramadan juga. Ya, tidak cuman adanya Ramadan kita begitu giat banget, semangat banget untuk ibadah, tiba-tiba setelah Ramadan berakhir loyo ibadahnya. Mudah-mudahan terus diberikan kekuatan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Ta'ala, sehingga kita menjadi mati dalam keadaan husnul khotimah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Aqwan minkum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.